Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah Banking Securities, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sekuritas jangka pendek. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sekuritas jangka panjang. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas 3 hal berkaitan dengan sekuritas jangka pendek ini. Yang pertama adalah definisinya atau pengertian dari sekuritas jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah tujuan pengadaan sekuritas jangka pendek. Untuk apa sekuritas jangka pendek ini diperdagangkan atau diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis dari sekuritas jangka pendek. Langsung saja kita ke materi pertama. Pengertian dari sekuritas jangka pendek. Berdasarkan masa waktu atau berdasarkan jatuh temponya, sekuritas itu dibagi menjadi dua, yaitu sekuritas jangka panjang dengan sekuritas jangka pendek. Nah, sekuritas jangka panjang ini sebelumnya kita sudah bahas. Contoh yang paling populer itu adalah obligasi dengan saham. Karena obligasi dan saham itu umumnya kontrak instrumen investasi yang diperdagangkan atau diperjualbelikan itu di atas 1 tahun. Nah, di sini kalau kita lihat pengertiannya, sekuritas jangka panjang ini adalah dokumen berharga yang memiliki jangka waktu atau jatuh tempo di atas 1 tahun. Sementara kalau sekuritas jangka pendek ini adalah dokumen berharga yang memiliki jangka waktu atau jatuh tempo di bawah 1 tahun. Biasanya untuk tujuan-tujuan yang singkat. Kalau sekuritas jangka panjang itu untuk tujuan yang untuk berkelanjutan. Sementara kalau sekuritas jangka pendek ini untuk suatu rencana ataupun strategi dari perusahaan ataupun pemerintah di sini di bawah 1 tahun yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Kemudian tujuan pengadaan sekuritas jangka pendek. Instrumen sekuritas jangka pendek ini pada umumnya diperdagangkan atau diperjualbelikan di pasar uang atau money market. Sementara kalau instrumen sekuritas jangka panjang itu umumnya diperjualbelikan di pasar modal atau capital market. Tujuan dari pengadaan sekuritas jangka pendek ini yang pertama adalah mendapatkan sumber pembiayaan dari investor untuk melakukan ekspansi bisnis. Nah, kira-kira tujuan dari pengadaan sekuritas jangka pendek yang poin pertama ini adalah hampir sama dengan tujuan dari saham. Perbedaannya, kalau di sekuritas jangka pendek ini untuk melakukan ekspansi bisnis di bawah 1 tahun dan diharapkan dapat dibeli kembali oleh perusahaan dalam waktu di bawah 1 tahun. Sementara kalau saham ataupun obligasi itu biasanya di atas 1 tahun. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai sarana pemerintah untuk melaksanakan kebijakan moneter. Sebagaimana yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwasanya untuk melaksanakan kebijakan moneter salah satu hal yang diperlukan atau dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Dan sertifikat Bank Indonesia itu adalah salah satu dari sekuritas jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan dana segar agar dapat membayar kewajiban jangka pendek perusahaan termasuk bank. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban jangka pendek ini adalah hutang dari perusahaan, hutang dalam waktu di bawah 1 tahun. Kemudian selanjutnya adalah bagi investor atau pemilik dana, pasar uang dapat menjadi media penyaluran kredit jangka pendek kepada perusahaan dan memperoleh keuntungan dari pinjaman tersebut. Jadi kalau yang poin keempat ini adalah keuntungan dari memberikan pinjaman ataupun membeli sekuritas jangka pendek bagi investor atau pemilik dana. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis sekuritas jangka pendek. Nah, di sini yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya pada materi sekuritas-sekuritas yang ada di luar KUHD. Sertifikat Bank Indonesia ini juga termasuk ke dalam sekuritas jangka pendek. Langsung saja kita mengulang lagi ya materinya. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, sertifikat Bank Indonesia ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol
atau menjadi instrumen kebijakan moneter. Jadi ketika jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat itu terlalu banyak, maka Bank Indonesia akan mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia dan menerbitkan dan menjualnya kepada masyarakat. Sehingga dengan begitu jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dapat berkurang. Sementara ketika jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat itu menurun, jumlahnya menurun, maka Bank Indonesia akan membeli kembali sertifikat Bank Indonesia sehingga uang yang ada di Bank Indonesia itu dapat tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah diperdagangkan kepada lembaga keuangan ataupun individual. Jadi sertifikat Bank Indonesia ini dapat dibeli ataupun diperdagangkan baik itu antar lembaga keuangan ataupun antar individual. Selanjutnya adalah keuntungan pemegang SBI berasal dari tingkat bunga. Jadi ketika Bank Indonesia ini menerbitkan sertifikat Bank Indonesia, maka dia juga menjanjikan, Bank Indonesia ini juga menjanjikan sejumlah tingkat bunga yang diperoleh pembeli sertifikat Bank Indonesia ini. Ini kalau kita lihat di sini ada contoh dari sertifikat Bank Indonesia. Nah, ini kalau tidak salah yang saya ingat, sertifikat Bank Indonesia ini terakhir dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu adalah pada tahun 2011. Hingga saat ini belum ada sertifikat Bank Indonesia kembali yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah surat berharga pasar uang. Ini surat berharga pasar uang ini dikeluarkan oleh individu maupun Bank Indonesia. Nah, kalau sebagai individu atau dikeluarkan oleh individu, ini sebagai jaminan atas hutang nasabah. Jadi ketika seorang nasabah memiliki hutang di bank, maka dia akan menerbitkan dan menandatangani surat berharga pasar uang untuk diperdagangkan oleh bank kepada nasabah-nasabah atau investor-investornya. Kemudian, apabila dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ini adalah instrumen pengatur jumlah uang beredar atau kebijakan moneter. Hal ini sama dengan sertifikat Bank Indonesia yang sebelumnya sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah diperdagangkan kepada lembaga keuangan ataupun individual. Yang paling sering adalah antar bank umum dengan Bank Indonesia. Jadi hampir sama dengan sekuritas Bank Indonesia, dengan sertifikat Bank Indonesia yang tadi, surat berharga pasar uang ini juga dapat diperdagangkan antar lembaga keuangan ataupun masyarakat. Namun yang paling sering itu adalah antara bank umum dengan Bank Indonesia. Jadi bank umum itu membeli surat berharga pasar uang yang ada di Bank Indonesia. Nah, untuk mekanismenya atau prosedur penjualan bisa dilihat seperti ini. Bank Indonesia akan mengeluarkan surat berharga pasar uang. Ini kalau kita merujuk kepada surat berharga pasar uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian melalui security house atau di sini perantara. Security house ini adalah perantara untuk memperdagangkan surat berharga pasar uang yang berasal dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia akan menunjuk security house untuk menjual surat berharga pasar uangnya kepada bank. Nah, dari security house ini akan disalurkan kepada bank atau lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan bukan bank. Kemudian dari bank atau lembaga keuangan non-bank ini surat berharga pasar uang juga dapat diperjualbelikan antar lembaga keuangan tersebut. Juga bisa juga diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Di sini bisa kepada dunia usaha ataupun kepada masyarakat individu atau masyarakat individu. Kemudian untuk keuntungan pemegang SBPU ini hampir sama dengan sama dengan sertifikat Bank Indonesia itu berasal dari bunga yang dijanjikan oleh pihak penerbit. Selanjutnya untuk jenis-jenis sekuritas jangka pendek yang berikutnya, commercial paper atau CP. Nah, ini merupakan surat berharga di pasar uang berupa surat hutang jangka pendek ini di bawah 1 tahun yang diterbitkan oleh perusahaan besar dengan reputasi tinggi. Kemudian pada dasarnya CP merupakan bentuk promise atau janji pembayaran hutang oleh perusahaan yang berhutang pada saat jatuh tempo. Jadi ketika satu perusahaan itu membutuhkan dana untuk baik itu melakukan ekspansi bisnis ataupun untuk membayar hutang jangka pendeknya, maka dia akan
mengeluarkan commercial paper ini. Commercial paper ini adalah salah satu bentuk dari janji untuk melakukan pembayaran hutang kepada pihak yang membeli commercial paper tersebut. Kemudian keuntungan pemegang CV berasal dari bunga yang dijanjikan oleh perusahaan peminjam dana. Jadi ini lagi-lagi ya, keuntungan dari berbagai jenis sekuritas ini berasal dari bunga, dari tingkat bunga yang dijanjikan oleh pihak penerbit. Kemudian CP umumnya diterbitkan tidak dengan jaminan, namun pada praktiknya diterbitkan dengan fasilitas backup credit line dari bank. Nah, ini jaminan pembayaran dari bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Kalau kita lihat dari beberapa sekuritas jangka pendek ini memang yang bisa dibilang keuntungannya itu ya dari tingkat bunga. Kalau misalkan pihak penerbit sekuritas jangka pendek ini tidak memberikan bunga, mungkin investor ataupun pemberi pinjaman jangka pendek yang di bawah 1 tahun itu mungkin tidak akan membeli. Ngapain juga kita membeli sekuritas jangka pendek kalau tidak ada bunganya, karena bunga itu adalah keuntungan yang memang diharapkan oleh para pemberi dana ataupun pemberi pinjaman. Seperti itu. Itu mungkin yang memang yang paling populer di ekonomi konvensional adalah bunga itu. Sementara kalau kita di ekonomi syariah kan memang bisa dibilang diharamkan ya. Ketika kita memberikan pinjaman kepada seseorang, kita diharamkan untuk menetapkan tingkat bunga yang harus dikembalikan kepada kita, yang harus diberikan kepada kita. Sementara kalau di bank konvensional ini memang benar-benar mengandalkan tingkat suku bunga yang diberikan oleh pihak yang meminjam dana tersebut. Kemudian untuk yang jenis-jenis sekuritas jangka pendek yang terakhir, itu adalah interbank call money, merupakan pinjaman singkat yang diberikan oleh satu bank kepada bank lainnya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Umumnya harus dilunasi oleh bank peminjam dalam waktu 1-7 hari. Nah, ini cukup singkat banget, hanya dalam waktu 1-7 hari harus dikembalikan lagi kepada pihak yang memberikan pinjaman tersebut. Keuntungan bank pemberi pinjaman atau kreditur berasal dari interbank call money rate, jadi disebut sebagai interbank call money rate. Jadi interbank call money rate ini ya sama saja, bunga bunga dari bunga yang dibebankan kepada peminjam dana dan harus diberikan kepada pemberi pinjaman tersebut. Ini suku bunga pinjaman singkat. Data terakhir, Bank Indonesia memberlakukan bunga sebesar 5,595% per annum. Per annum itu per tahun. Untuk one day interbank call money rate. Jadi ketika bank, misalkan ini ada satu bank itu memberikan pinjaman hari ini, besoknya harus dikembalikan lagi dengan tingkat suku bunga 5,595% dibagi dengan 365, karena ini kan per annum, per tahun. Tingkat 5,595% ini per tahun. Berarti kalau misalkan satu hari, tingkat suku bunganya berarti 5,595% dibagi dengan 365 hari dalam 1 tahun. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas atau kita akan berdiskusi melalui WA Group. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.